niat ketika hidup. Man kanatid dunya niyatuh. Barang siapa yang dunia itu niyatahu, menjadi niatnya. Jadi hidup tuh melek niatnya cuman pengen dapat dunia. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada terus di depan matanya. Nah, ini jawaban buat pemirsa yang nanya ya. Habib, hidup saya kok susah, gitu ya. Hidup saya kok susah, ngeluh susah terus ini. Ini karena yang dipikiran cuman dunia. Pengen duit, pengen kekayaan, dunia itu di dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga pandangannya itu pandangan takut miskin. Takut gak punya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Dia akan selalu merasa takut gitu, ketakutan gak punya duit, ketakutan gak bisa hidup. Ya ketakutan gak bisa makan. Nah ini penyakit. Penyakitnya apa? Karena hatinya itu mikir dunia saja. Tapi barang siapa yang dia itu menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sehingga hidupnya tenang saja. Kerja ya kerja, usaha ya usaha, tapi nggak takut melarat, nggak takut miskin. Ya, nggak takut nggak punya, nggak takut nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya pede. Ya, hatinya mantep. Karena apa? Karena pikirannya cuma akhirat. Nanti saya ini kira-kira bisa sholat tahajud enggak ya? Saya bisa sholat duha enggak ya? Saya hari ini sedekahnya bisa nambah enggak ya? Ini istighfar saya gimana ya? Sholawat saya seperti apa ya? Saya hari ini belum silaturahim. Saya hari ini belum begini. Yang dipikir akhirat terus. Ya, kerja dia. Dia mungkin kerjanya nambal ban. Dia mungkin kerjanya itu jadi ojek online. Dia mungkin kerjanya jadi supir truk. Mungkin dia kerjanya jadi pilot pesawat. Apapun pekerjaannya, hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, merasa dijamin Allah cukup kamu. Gak mungkin kekurangan. Sehingga orang lain itu pada puyeng dengan perubahan gelombang kehidupan ya. Sebentar begini, sebentar begitu. Dia hidupnya tenang-tenang saja. Jadi kalau kita pengen hidup enak, niatnya itu apa? Niat uripmu ki lho nggopo. Niat hidupmu nih buat apa? Kalau hidupmu niatnya hanya untuk dunia, dunia ini nggak ada urusannya sama kekayaan atau kemiskinan ya. Dunia itu ya dunia, nggak mikir akhirat gitu. Ya nggak mikir akhirat, nggak mikir sholat, nggak mikir puasa, nggak mikir zakat, nggak mikir sodakoh, nggak mikir silaturahim. Cuman dunia saja, dijamin hidupnya nggak akan pernah merasa kaya. Selalu miskin terus, takut gak punya dan kurang terus, gak pernah puas, gersang. Tetapi orang yang hidupnya itu mikirnya akhirat, Masya Allah, hatinya kaya. Nah itulah resepnya para kiai, ya, resepnya para ulama. Kenapa ya para ulama itu kok orang-orang pada bingung, ulama kok tenang, kenapa ya? Ulama bener ya, kenapa orang-orang tua itu para kiai kok nyantai saja ya? Padahal nih orang cari duit pusing, tapi dia kok santai saja. Karena hatinya sudah dijamin sama Allah. Tak cukupi, tenang dia. Sehingga kerja ya kerja, bergerak ya bergerak. Tetapi hatinya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang betul-betul dia itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Akhirat selalu berada di dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi la haula wala quwata illa billah, mesti tenang. Hatinya ya. Memang latihan dengan murid la haula wala quwata illa billah, latihannya itu. Tapi hatinya betul-betul saya enggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Saya enggak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah. Saya hanya bisa kalau dibisakan Allah. Saya hanya mampu kalau dimampukan Allah Ta'ala. Sehingga hatinya enggak pernah berpaling dari Allah. Allah. Kemana-mana yang di benaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Cerita ini saya sampaikan untuk ngasih gambaran gitu. Jadi orang-orang soleh itu memang level hatinya lain. Kelihatannya duduk sama kamu, sama saya, duduk sama kita. Kopi sama kopi, teh sama teh, air sama air. Ya. Masuk angin sama-sama masuk angin. Tapi hatinya beda Mas Benten.
Hatiku dan hatimu dunia. Hatinya beliau-beliau itu akhirat. Terus dengar apapun diartikan akhirat. Dengar apapun otomatis klek akhirat, klek akhirat. Lah kita kan enggak. Ketok duit dunia. Begitu duit dunia. Dunia dan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu Imam Junaid selanjutnya menjelaskan, nah kalau kamu sudah tahu Allah itu maha, lah kenapa kamu masih minta sama yang lain? Kan ya cemburu Allahnya. Allah cemburu. Kenapa kamu ngemis-ngemis sama manusia-manusia, ngemis-ngemis sama upaya-upaya, sama usaha-usaha. Usaha-usaha itu kan makhluk. Upaya-upaya itu kan makhluk. Kamu jangan ngemis sama usahamu, kamu jangan ngemis sama upayamu. Kamu jangan berharap kepada manusia-manusia yang bisa menolongmu. Jangan. Kamu minta tolonglah pada manusia. Kamu berusahalah dengan usahamu. Minta tolong itu bagian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Orang disuruh saling tolong menolong. Orang disuruh bekerja. Tapi itu fisik. Bukan hati. Hatimu milik Allah. Hatimu milik Tuhanmu. Maka katakan pada seluruh manusia yang kamu minta tolong kepadanya. Kepada usaha yang kamu lakukan, kepada pikiran yang kamu kembangkan. Aku gak butuh kalian. Yang kebutuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Hatinya minta terus Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya tolong ya Rabb. Mudahkan urusanku. Ya Allah. Mudah-mudahan engkau ridhoi usahaku ini. Ya Allah. Mudah-mudahan berkat engkau ridho sama aku. Jadikan orang ini sebagai penolongku. Ya Allah. Engkau. Jadi manusianya ini cuma jadi perantara. Wasilah. Sandarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sandarannya bukan wasilahnya, bukan perantaranya. Kalau hidup begini enak atau enggak enak? Enak. Enaknya luar biasa. Hidupnya kan nyantai, bergerak, terus berusaha, tapi hatinya tenangnya luar biasa. Karena hatinya hanya mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ya ini obrolan ya. Obrolannya orang-orang soleh, kita cuma copy paste. Mudah-mudahan dengan mendengar seperti ini kita semakin kuat gitu. Ya, diulang-ulang terus ya, biar semakin kuat, semakin mantap. Karena kalau nggak diulang-ulang manusia tempatnya makhluk khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa, harus diulang-ulang terus, diingatkan terus. Makanya khutbah Jumat itu diwajibkan ya. Diwajibkan khotib itu khutbah Jumat. Kalau nggak ada khutbah Jumat kan ya gak dikatakan sholat Jumat. Biar umat itu belajar sepekan sekali ya. Umat belajar sepekan sekali. Biar apa? Biar ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau ngasih sedikit gambaran. Tapi tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Boleh ya? Yang bisa nolong kita siapa? Yang bisa memberi kita siapa? Yang bisa menahan siapa? Yang bisa menghalangi siapa? Surga miliknya siapa? Neraka miliknya siapa? Dunia miliknya siapa? Oke. Sekarang saya mau nanya, pengen punya mobil tidak? Jujurlah, pengen punya mobil tidak? Pengen punya motor tidak? Pengen punya rumah tidak? Pengen punya pasangan hidup tidak? Oke. Sekarang cek, selama ini caramu mencarinya gimana? Itu pasangan hidup punyanya siapa? Punyanya Allah. Rumah itu yang ada punyanya siapa? Punyanya Allah. Motor, mobil, duit itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Dititipkan pada wali. Betul kan ya? Kalau perempuan dititipkan pada walinya. Yang namanya mobil dititipkan kepada showroomnya, betul ya? Motor juga begitu pada orang yang jualan. Yang namanya uang dititipkan pada orang-orang yang punya uang dititipkan. Tapi punyanya siapa itu? Punyanya Allah. Lah kamu kalau pengen bisa mengambil mobil tadi, mengambil motor tadi, mengambil rumah tadi, mengambil calon pasangan hidupmu tadi, mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah sekarang enggak, minta sama Allah ini enggak dikejar. Yang dikejar Masya Allah, rayuan tingkat tinggi. Diapal kabeh, rayuan super. Masya Allah, pacaran 10 tahun.
Tahun ke-10 kandas, datang satu orang melamar, selesai. Akhirnya patah hati. Terus bentur-benturkan kepala ke dinding. Jeduk gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, transaksi sudah 10 bulan ini dibangun kerjasama. Saatnya tanda tangan, tanda tangan. Jam 9 mau tanda tangan, jam 9 kurang seperempat, itu calon buyernya mati saudara-saudara. Batal atau gak batal? Batal. Nah ini banyak kasus begini, banyak. Makanya mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah itulah amalannya para wali. Para wali itu gak pernah ruwet sama dunia. Kerja itu cari pahala. Tapi beliau-beliau itu ngejarnya dunia, gak pernah ngejarnya akhirat, gak mandek. Ngejar dunia gak pernah, ngejar akhirat gak mandek. Sehingga malam yo bangun, siang yo bangun, ngaji yo dilakoni, zikir iya, sholawat iya, silaturahim iya, amal soleh dijalankan semua. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Nah karena rajin minta sama Allah, ya ngaten loh ini. Kadang ini orang ngomong, Bib saya ini minta sama Allah, tapi kok ya enggak dapat ya. Kurang ajar. Kamu minta sama orang kalau sungguh-sungguh ya dikasih. Terus kamu kira Allah enggak ngasih kamu. Ya Allah ngasih, tapi caranya Allah. Atau mungkin caramu minta ini kadang ya rada gak beres gitu. Cara kita minta ini gak beres. Gini loh, jenengan kalau mau nembung anaknya orang, itu kira-kira datang sebelumnya bawa kirim-kiriman dulu enggak? Baik toh? Assalamualaikum Pak, gula teh, ya kan ya? Assalamualaikum Pak, mulai handphone ditaruh. Assalamualaikum Pak, gitu kan. Assalamualaikum, kiriman terus. Terakhir baru, Pak, kali ini saya datang mau nembung putri Bapak. Oh, welcome. Selamat datang. Orang modal rapok totok nuwun nggih. Gadahanu Pak, anak perempuan. Iya, mau saya nikah. Gendeng lagi. Gak beres ini. Stres nih orang ini stres. Ujuk-ujuk begitu kan ya, stres. Tidak ada kalimat pembuka. Makanya kalau di adat Jawa itu orang mau nembung itu kan Masya Allah. Itu kalau pakai adat Jawa yang betul kan ada bagian untuk nembungnya itu dengan kalimat-kalimat bahasa Jawa yang saya nggak paham sama sekali. Kalau jadi sakit, boso sakit. Tapi kalau dengarkan itu, wis nul. Bahasa Jawa tingkat tinggi. Bahasanya keraton tempo dulu gitu kan ya. Saking alusnya itu biar dikasihkan anaknya. Ada upaya. Nah ini mau minta sama Allah SWT, kalau langsung Allahumma, ya ada aturannya. Di antara aturannya itu kamu kalau minta sama Allah sedekah. Ya kamu sedekah. Kamu minta sama Allah ngaji sih yang banyak. Karena orang kalau habis ngaji ndonga enggak ditolak sama Allah Ta'ala. Kamu minta sama Allah sholat. Kalau sholatmu bagus angkat tangan doa ya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta sama Allah sholawat sih. Senangkan Allah dengan apa? Menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kamu minta sama Allah tuh ya senanglah bapak ibumu. Karena kalau bapak ibumu gak senang, gak ridho, ya Allah gak akan kasih kamu. Ya itu harus dijalankan semuanya. Kalau udah begitu, Masya Allah. Semuanya enteng, semuanya gampang. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat.